menginspirasi. Binbas TV, mendidik, menginspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Binbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Allah Subhanahu wa taala bahagia di kampung akhirat nanti. Kita semua berusaha untuk bisa senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan tersebut. Dengan kita gunakan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan akan menjadi kenikmatan-kenikmatan yang berbarokah, kenikmatan yang mendatangkan kebaikan untuk kita semua, baik di dunia maupun di kampung akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Binbas TV dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan meneruskan pembahasan kita berkaitan tentang mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini merupakan ilmu yang sangat penting, ilmu yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Yang dikatakan mengilmui tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini termasuk paling mulianya ilmu, karena yang dipelajari berkaitan zat yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah akan kita sampaikan pembahasan tentang konsistensi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab asma wa sifat, dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, sikap mereka ketika mereka mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka berjalan di atas thariqah yang jelas, yang gamblang, jalan yang lurus, dan mereka konsisten di atas jalan tersebut, sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah ini selamat dari penyimpangan-penyimpangan, selamat dari penyelewengan-penyelewengan di dalam masalah ini. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Ahlus Sunnah wal Jamaah satu-satunya kelompok yang ada di dalam agama Islam ini yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka mendapatkan jaminan untuk mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di kampung akhirat nanti. Sikap mereka ketika mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak pelin-pelan. Mereka berjalan di atas satu jalan yang gamblang, satu jalan yang jelas, dan mereka konsisten di atas jalan tersebut. Mereka konsisten di atas thariqah tersebut, sehingga mereka selamat dari penyimpangan. Jalan yang mereka tempuh adalah jalan yang lurus. Kenapa demikian? Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka konsisten dalam masalah ini karena jalan yang mereka bangun, jalan yang mereka tempuh itu dibangun di atas pengagungan terhadap nas-nas baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Jadi ini thariqah yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka benar-benar menjunjung tinggi, memuliakan nas-nas
dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dalil-dalil yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih yang berkaitan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah dengan tanpa menambah-nambahi dan juga tidak mengurang-urangi. Diterima apa adanya, apa-apa yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan demikian Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mereka mengimani semua apa-apa yang datang di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah berkaitan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diimani semuanya, konsisten di atas jalan tersebut, tidak pilih-pilih. Sebagian diterima, sebagian ditolak, sebagian diimani, sebagian diingkari. Tidak ada seperti itu inda ahli sunnah wal jamaah. Mereka beriman terhadap semua apa-apa yang ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah berkaitan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya diberlakukan dengan perlakuan yang sama, diimani dan ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak memalingkan dan tidak menyelewengkan sedikit pun, ya, tidak dipalingkan kepada makna-makna yang lainnya, tidak diselewengkan untuk hal-hal yang lainnya. Mereka tidak membagaimanakan dan juga tidak menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifat makhluknya. Ini thariqah yang ditempuh oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mereka konsisten di atas jalan seperti itu. Semua apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya itu diterima dan diimani, dijadikan sebagai keyakinan, tidak diselewengkan, tidak disimpangkan, tidak dibagaimanakan, ya, terbesit dalam benaknya bagaimana sifat ini, ya, bagaimana sifat itu. Mereka meninggalkan hal-hal seperti itu, tidak membagaimanakan, dikembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimananya itu adalah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak mengetahui tentang kaifiyah bagaimananya, ya, berkaitan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tidak menjelaskan kepada kita semua tentang kaifiyahnya. Bagaimana wajahnya Allah, bagaimana tangannya Allah, bagaimana turunnya Allah, bagaimana bersemayamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjelaskan kepada kita semua. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah la yukayyifun, mereka tidak membagaimanakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah tidak menjelaskan. Namun mereka mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat seperti itu. Adapun bagaimananya, hakikatnya kayak apa, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak diserupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifat makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dalam zatnya maupun di dalam sifat-sifatnya. Maka tidak ada sesuatu pun yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Demikian juga makhluk tidak bisa disamakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka beriman terhadap semua apa yang ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah berkaitan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka juga mengimani, Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka meyakini, mengimani bahwasanya utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang mereka juga mengajarkan, menjelaskan sebagian daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya para rasul itu shadiqun masduq, ya. Mereka itu jujur di dalam menyampaikan. Mereka itu tidak bohong kepada umat. Para rasul tidak ada satupun yang bujui umat, membohongi umat, tidak ada. Ketika para rasul, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, memang seperti itulah keadaannya. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat seperti itu. Shadiqun musaddaqun. Para utusan itu mereka jujur dan mereka dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang disampaikan oleh para utusan itu hakikatnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Para utusan mereka tidak berbicara menurut hawa nafsunya. Apa yang disampaikan oleh utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala itu adalah wahyun minallah. Dan tugas mereka adalah menyampaikan risalah yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sehingga apa-apa yang disampaikan oleh utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika menjelaskan, menyampaikan kepada kita semua berkaitan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan itu adalah benar dan kita wajib mengimaninya. Dan semua yang disifatkan oleh para utusan adalah sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala, jauh dari sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang mengandung kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini para utusan, para rasul, ketika mereka menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka sampaikan itu hakikatnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah berkaitan tentang nabi kita, wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah itu tidaklah berbicara menurut hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Sehingga apa yang disampaikan itu jauh dari kesalahan dan juga jauh dari kebohongan. Berbeda dengan orang-orang yang mereka berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari dengan ilmu, tanpa didasari dengan bimbingan wahyu. Mensifati tentang Allah Subhanahu wa taala dasarnya cuma akal-akal belaka. Dasarnya cuma sekedar akal mereka yang penuh dengan kekurangan. Berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak dengan bimbingan wahyu, maka itu nanti kadang-kadang mereka terjatuh di dalam kesalahan. Mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang kurang, sifat-sifat yang tercela. Mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Mereka mensifati Allah dengan sifat yang tercela, dengan mengatakan Allah itu punya anak, Allah itu memiliki anak, dan mereka menuduh para malaikat itu adalah anak-anak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari sifat seperti ini. Mensifati Allah dengan sifat yang tercela, dikatakan Allah punya anak dan anaknya adalah para malaikat. Dan mereka dikatakan banatullah, anak-anak perempuan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tuduhan seperti ini ya dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingkari apa yang disifatkan oleh orang-orang musyrik untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang musyrik mensifati Allah, itu dasarnya adalah hawa nafsu yang memerintahkan kepada kejelekan, tidak dengan bimbingan wahyu dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Sehingga mereka mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang tercela. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membantah apa yang disifatkan oleh orang-orang yang mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang tercela.
seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik tadi. Dengan Allah berfirman, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Rabb kamu, maha suci Allah Subhanahu wa taala, Rabbil izzati, yaitu Rabb yang memiliki keperkasaan, amma yasifun, dari apa-apa yang mereka sifatkan. Ketika orang-orang musyrik menuduhkan ya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari sifat seperti ini. Enggak layak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki anak. Dan itu sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya. Namun orang-orang musyrik mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang tercela seperti itu. Dibantah dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala sifat yang diberikan oleh orang-orang yang tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamun alal mursalin, dan keselamatan atas para utusan, para rasul. Ketika mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang sempurna, karena para utusan ketika menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Berjalan di atas jalan seperti itu, dasarnya bukan akal-akal belaka. Ya, dasarnya bukan pemikiran, dasarnya bukan akal, dasarnya bukan perasaan, tapi dasarnya adalah wahyu Al-Quran maupun As-Sunnah. Maka Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya ya dari apa-apa yang disifatkan oleh orang-orang yang menyelisihi para utusan, dan Allah mengucapkan selamat kepada para utusan karena para utusan, para rasul ini mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang mulia. Para utusan, para rasul, selamat lisan-lisan mereka dari mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang penuh dengan kekurangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya, walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Pinbas TV dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah yang dilakukan oleh para utusan, para rasul ketika mereka menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dasarnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang mereka sifatkan itu selamat dari penyimpangan, selamat dari sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang mengandung kekurangan bagi Allah Subhanahu, sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian seperti itu pula yang dilakukan oleh pengikut para utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika para utusan Allah, para rasul mensifati Allah dengan sifat-sifat yang sempurna karena dasarnya adalah wahyu, pengikut para rasul juga demikian. Atba'uhum, ya, pengikut para rasul, pengikut para utusan, mereka berjalan di atas jalan yang telah ditempuh oleh para rasul tadi. Ketika berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dasarnya bukan hawa nafsu, dasarnya bukan akal-akalan, dasarnya bukan perasaan. Kembali kepada Al-Quran, ya, kitabullah, dan juga kembali kepada apa-apa yang disampaikan oleh utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pengikut para utusan, ya, pengikut para rasul ini mereka menetapkan apa-apa yang ditetapkan oleh utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sifat-sifat yang disampaikan oleh para utusan berkaitan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala diimani dan ditetapkan oleh pengikut para rasul. Tidak diingkari dan tidak ditolak. Dijadikan sebagai prinsip jalan, ya, di dalam mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua sifat yang ditetapkan oleh para utusan,
yang dijelaskan oleh para utusan ini juga diimani oleh pengikut utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan seperti sifat Allah memiliki sifat kalam, ya, Allah berbicara kepada hamba-hambanya. Kata kelimihi li ibadihi, Allah itu berbicara kepada hamba-hambanya. Ya, maka ditetapkan Allah berbicara kepada hamba-hambanya. Di antaranya adalah Nabi Musa yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Musa terkenal dengan julukan Kalimur Rahman, manusia yang pernah diajak bicara langsung oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Kalam. Allah itu berbicara. Allah berbicara kepada makhluk-makhluknya, kepada hamba-hambanya, kepada manusia. Di antaranya adalah Nabi Musa alaihissalam, dan juga nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan berbicara langsung kepada hamba-hambanya tanpa ada perantara, tanpa ada penerjemah. Dan juga Allah cinta kepada mereka. Allah memiliki sifat mahabbah. Allah cinta kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah. Allah sayang kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ulu, memiliki sifat ketinggian. Allah maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat istiwa, bersemayam di atas arsy-Nya. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat ghadab. Allah murka, Allah marah kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Allah marah dan murka kepada mereka, orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, dan lain sebagainya, ya, dari sifat-sifat yang dijelaskan oleh Allah dan juga Rasul-Rasulnya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah atau pengikut para Rasul ini mereka beriman dengan semua apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, ditetapkan semuanya tanpa ada satupun yang ditolak atau diingkari. Semuanya ditetapkan dan mereka konsisten di atas jalan seperti itu. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka manhaj yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, ketika mereka dikatakan selamat dari penyimpangan, selamat dari penyelewengan, dan mereka konsisten di atas jalan yang telah mereka tempuh, tidak pelin-pelan, ya, tidak belok kanan, tidak belok kiri, tapi mereka konsisten bersungguh-sungguh berjalan di atas jalan yang lurus tersebut. Maka jalan yang mereka tempuh dalam masalah ini itu dibangun di atas dua dasar yang sangat agung, ya. Supaya diperhatikan, jalan yang mereka tempuh berkaitan tentang memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu dibangun di atas dua dasar yang sangat agung, dua pondasi yang sangat kokoh. Ini dijadikan sebagai prinsip pegangan sehingga mereka terselamatkan dari penyimpangan, terselamatkan dari kesesatan. Apa itu? Dua pokok yang sangat agung tadi, dua landasan yang sangat kokoh. Yang pertama adalah al-itsbatu bila tamtsilin. Mereka menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala bila tamtsilin, dengan tanpa menyerupakan. Semua apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dari sifat-sifat itu ditetapkan, ya. Semua sifat apapun, baik dia menyangka masuk akal atau enggak masuk akal, karena kadang-kadang orang menyangka enggak masuk akal ini. Akal manusia tidak bisa menerima kalau dikatakan Allah memiliki sifat seperti ini, enggak, ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membenturkan akal dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akal yang masih sehat, akal yang masih lurus, akal yang masih selamat akan bisa menerima apa-apa yang dijelaskan, yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak dibenturkan antara nas dengan akal.
Maka mereka menetapkan semua apa-apa yang dijelaskan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang sifat-sifat bila tamtsilin dan tidak diserupakan dengan sifat-sifat makhluknya. Ya. Sehingga ketika terbesit dalam benak seseorang sama, langsung ditolak. Enggak sama. Kalau Allah punya sifat seperti ini akan terjadi kesamaan dengan makhluknya. Tidak demikian ya. Ditolak. Dan diperangi perasaan seperti itu, dihilangkan perasaan seperti itu. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan misalkan yadullahi fawqa aydihim. Yad itu artinya tangan, kita semuanya tahu yad itu artinya tangan. Maka mereka meyakini Allah itu punya tangan. Allah menetapkan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini menetapkan sifat yad bagi Allah Subhanahu wa taala. Ditetapkan sifat yad bagi Allah Subhanahu wa taala bila tamtsilin dan tidak diserupakan. Tidak disamakan tangan Allah dengan tangan-tangan makhluknya. Ya, tidak disamakan dengan tangan manusia, tidak disamakan dengan tangan binatang, dan juga tidak disamakan dengan tangan-tangan makhluk yang ada di alam semesta ini. Allah punya yad, punya tangan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tangannya kita nggak tahu. Yang jelas Allah punya yad berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yadullahi fawqa aydihim. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika iblis enggan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam, Allah mengatakan, ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadayya. Hei iblis, apa yang mencegah kamu untuk mau sujud kepada seseorang yang saya menciptakan dia dengan kedua tangan saya? Khalaqtu biyadayya, ya. Allah menjelaskan Allah itu punya tangan. Yad disandarkan, diidhofahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka berdasarkan ayat-ayat seperti ini diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki yad. Yang dalam bahasa kita yad itu artinya tangan. Namun bagaimana tangan Allah kita nggak tahu. Kita nggak tahu hakikatnya, kaifiyahnya seperti apa, maka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala hakikatnya, bagaimananya itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya dari sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditetapkan semuanya al-itsbat, ya, ditetapkan semua apa-apa yang dijelaskan disampaikan oleh Allah dan Rasulnya bila tamtsilin, dengan tanpa menyerupakan. Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, yang zulu rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thulutsa al-laili atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Berdasarkan hadis ini diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat nuzul, yang zilu rabbuna, Allah turun, ya, Rabb kita turun ila sama'i dunya, ke langit dunia. Ya, maka ini menunjukkan Allah itu punya sifat an-nuzul, Allah punya sifat turun. Bagaimana turunnya Allah kita nggak tahu. Ya. Wala yukayyifun, mereka tidak membagaimanakan. Dikembalikan kaifiyahnya, hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Turunnya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan turunnya makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini, ya. Jadi ini itsbat bila tamtsil. Ditetapkan semua sifat yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak diserupakan. Ya, Allah punya wajah, Allah bersemayam, Allah punya al-qadam, telapak kaki, ya, dan seterusnya. Itu nanti semuanya ditetapkan. Allah turun, Allah datang. Wa ghairuha minas sifat, dan sifat-sifat yang lainnya semuanya ditetapkan dan tidak diserupakan. Ini adalah dasar yang pertama yang dipegangi oleh Ahlussunnah wal Jamaah.
Di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, semuanya ditetapkan. Apapun ya sifat itu, ketika datang dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, semuanya diterima, diimani, ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak diserupakan dengan sifat-sifat makhluk. Yang kedua adalah dasar yang kedua adalah at-tanzihu bila ta'til. Mereka itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ahlu sunnah wal jamaah mensucikan Allah Subhanahu wa taala, at-tanzih yunazzihullah, mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tercela, dari kekurangan-kekurangan ya, bila ta'til, dengan tanpa membuang, mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk kita perhatikan. Ya. Karena kadang-kadang orang ketika mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, alasannya adalah untuk mensucikan Allah. Untuk mensucikan Allah. Ya. Mereka mengingkari sifat tangan, mengingkari sifat bersemayam, mengingkari sifat turun, mengingkari wajah, mengingkari dan banyak sekali sifat-sifat yang diingkari, dihilangkan, dibuang dari Allah Subhanahu wa taala dengan alasan at-tanzih, ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak terjadi penyerupaan Allah dengan makhluknya. Maka diingkari, dihilangkan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak punya tangan. Kalau dikatakan Allah punya tangan, maka Allah akan sama dengan makhluknya. Disucikan Allah Subhanahu wa taala dari penyerupaan, tapi dengan cara menghilangkan sifat. Ini adalah cara yang keliru. Ahlu sunnah wal jamaah ini yunazihullaha bila ta'tilin. Mereka mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa membuang ya, mengingkari, menghilangkan sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian ahlu ta'til ketika mereka mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, entah sebagiannya atau keseluruhannya, kenapa mereka mengingkari, menolak sifat dari Allah Subhanahu wa taala dengan alasan ingin mensucikan Allah. Ya, ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari penyerupaan. Kalau dikatakan Allah punya sifat istiwa, bersemayam, ya makhluk juga bersemayam. Ada seorang raja bersemayam di atas singgasana kerajaannya, ya, bersemayam di atas kursinya. Allah bersemayam, raja bersemayam. Ya. Terbesit dalam benaknya, kalau begitu sama nanti Allah dengan makhluknya. Kalau begitu sudah, Allah enggak punya sifat istiwa. Allah tidak memiliki sifat istiwa. Mereka mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari penyerupaan dengan menghilangkan sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah tidak demikian. Ya. Ahlussunnah wal jamaah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa menghilangkan. Ya. Ditetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak diserupakan dengan sifat-sifat makhluknya. Allah bersemayam, bersemayamnya Allah enggak sama dengan makhluknya. Ya. Allah mendengar, mendengarnya Allah enggak sama dengan pendengaran makhluknya. Allah punya ilmu, ilmu Allah enggak sama dengan ilmu makhluknya. Ya, Allah itu melihat, Allah mengawasi, dan seterusnya sifat-sifat yang banyak bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada satupun yang sama dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk. Tidak satupun yang memiliki kesamaan dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluknya. Sehingga dengan dua prinsip ini, ya, dua landasan yang sangat agung, pondasi yang sangat kokoh ini, ahlu sunnah wal jamaah, mereka selamat dari penyimpangan, penyelewengan di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dua landasan ini, dua dasar ini supaya ya betul-betul diperhatikan bagi kaum muslimin, ya, supaya terhindarkan dari
penyelewengan dan penyimpangan dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-itsbatu bila tamtsil, menetapkan sifat Allah dengan tanpa menyerupakan. Semua sifat ditetapkan, ya, karena tadi dikatakan di awal Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan semua apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sifat-sifat yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga sifat-sifat yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadis yang sahih itu ditetapkan, diterima dan diimani semuanya. Itu merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala bila tamtsilin, dan itu tidak diserupakan dengan sifat-sifat makhluk. Yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah mensucikan Allah Subhanahu wa taala bila ta'tilin, ya, mereka mensucikan Allah dari penyerupaan dengan tanpa menghilangkan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ahlu dhalal, ya, orang-orang yang menyimpang dalam masalah ini, ketika mereka menghilangkan sifat dari Allah, menghilangkan sifat-sifat dari Allah, entah sebagiannya entah keseluruhannya, alasan mereka adalah untuk mensucikan Allah, untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari penyerupaan. Karena yang terbesit dalam benak mereka, yang terbesit dalam pikiran mereka, kalau sifat seperti itu ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala, pertama kali yang muncul adalah sama dengan makhluknya. Kalau begitu Allah nggak punya sifat ini. Supaya nggak sama dengan Allah, ya, tujuannya adalah untuk, ya, supaya nggak sama, ya, makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah untuk mensucikan Allah dari penyerupaan. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah dikatakan la yumatsiluna sifatillahi bi sifati khalqihi. Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka tidak menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluknya. Kama la yumatsiluna dzatahu subhanahu bi dzawatihim. Sebagaimana mereka tidak menyerupakan zat Allah Subhanahu wa taala dengan zat-zat makhluknya. Sebagaimana zat Allah tidak sama dengan zatnya makhluk, ya, maka sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala juga tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Jadi kalau akal kita bisa menerima Allah punya zat, makhluk punya zat, zat Allah enggak sama dengan zat makhluknya, mestinya akal juga bisa menerima, ya, mestinya juga bisa menerima Allah punya sifat, makhluk punya sifat. Sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Karena sifat itu enggak bisa dipisahkan dari zatnya. Sifat itu akan sesuai dengan keadaan zat yang disifati. Mereka tidak menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluknya, sebagaimana mereka tidak menyerupakan zat Allah Subhanahu wa taala dengan zat-zat makhluknya. Wala yanfuna anhu sifati kamalihi wa nu'uti jalalihi ats-tsabitati fi kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak menghilangkan, ya, mereka tidak menghilangkan, mereka tidak membuang sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah tetap di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, ya, itu tidak ada satupun yang dihilangkan, tidak ada satupun yang dibuang, dan tidak ada satupun yang diingkari. Bal yu'minuna bi annallaha laisa kamitslihi syai'un, akan tetapi mereka beriman. Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, ya, wa huwas samiul basir, dan dia Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui, ya. Maka inilah ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keimanan yang hendaknya kita miliki berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang ini merupakan aslul iman, ya. Keyakinan seperti ini merupakan aslul iman, dasar daripada keimanan. Jadi kita beriman tentang Allah Subhanahu wa taala itu tidak cuma mengimani tentang adanya Allah, yang penting Allah itu ada, ya, tidak cukup cuma keyakinan seperti itu saja. Tapi keimanan kita berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala, kita juga dituntut untuk mengimani semua sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala.
yang dijelaskan oleh Allah dan juga oleh utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak cuma keyakinan Allah itu ada selesai, ya. Ini keyakinan yang sangat minim sekali seperti itu. Ya, tapi kita juga dituntut untuk mengimani, meyakini sifat-sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah dijelaskan oleh Allah dalam kitab-kitab sucinya, ya, dan juga disampaikan oleh utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan aslun min usulil iman ar-rasikhah, salah satu dasar di antara dasar-dasar keimanan yang sangat kokoh. Berkaitan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan barang siapa yang tidak memiliki keimanan dengan keimanan seperti ini, ya, kok dia masih tidak mempercayai berkaitan tentang sebagian atau keseluruhan sifat-sifat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian sifat-sifat yang ditolak dan diingkari. Apabila orang seperti itu, ya, maka keimanannya dianggap tidak sah. Allati la imana liman la yu'minu biha, yang dianggap tidak ada keimanan bagi orang yang tidak beriman dengan keimanan seperti ini. Dikatakan faman jahada syai'an min asma'illahi wa sifatihi wa nafaha wa angkaroha falaysa bimu'minin. Ya, karena tadi merupakan dasar keimanan. Barang siapa mengingkarinya, ya, barang siapa mengingkari sedikit saja dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, satu nama, ya, satu sifat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengingkari, wa nafaha, dan dia menafikannya, meniadakannya, wa angkaroha, dan mengingkarinya, menolaknya, falaisa bimu'minin, maka dikatakan dia tidak beriman. Hati-hati, ya, akan bisa membatalkan keimanan kita, akan bisa membatalkan keimanan kita, atau mengakibatkan keimanan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berani menolak, mengingkari, ya, menghilangkan salah satu sifat di antara sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah menjelaskan Allah punya sifat seperti ini, kita kurang ajar mengatakan enggak, Allah enggak punya sifat seperti ini, ya. Ini adalah sikap kekurang ajaran manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menjelaskan di dalam kitab sucinya Allah punya sifat demikian, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Enggak, Allah enggak punya tangan. Kalau Allah punya tangan nanti akan sama dengan makhluknya, ya. Ini adalah sikap yang kurang ajar, kurang adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia mengingkari, menolak sesuatu yang telah ditetapkan dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dianggap tidak sah keimanannya. Falaisa bimu'minin. Ya. Wa kadzalika man kayyafaha aw syabbahaha bi sifatil makhluqin. Demikian juga orang yang membagaimanakan, ya, dengan pikirannya, dengan akalnya dia membagaimanakan, ya, merekayasa tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah itu adalah begini, 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 begini. Entah dengan peragaan, gerakan dia, anggota tubuh dia, atau mungkin, ya, dengan akal dia membayangkan tentang sifat-sifat kaifiyah, hakikat daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Atau dia menyerupakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya, ya. Ini juga merupakan sikap yang tidak benar. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal seperti itu. Apapun yang kita bayangkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang kita bayangkan itu nanti tidak membuahkan kebenaran, ya, karena akal kita itu sangat dangkal. Kemampuan akal kita sangat terbatas. Akal kita enggak akan mampu, ya, menjangkau tentang hakikat daripada sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian kita harus menetapkan semua apa yang ditetapkan oleh Allah
tanpa menyerupakan ya sifat-sifat tersebut dengan sifat-sifat makhluk, dan juga kita tidak menolak, tidak mengingkari, dan juga tidak menghilangkannya. Dan tadi dikatakan ketika seseorang punya keberanian dengan akalnya yang dangkal, ya, dengan akalnya yang penuh dengan kekurangan, membenturkan ayat-ayat Al-Quran dengan akal dia, kemudian menolak, mengingkari ayat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti itu dikatakan falaisa bimu'minin, dia tidak beriman, keimanannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pernah dikatakan oleh ulama salaf dulu, berkata Nu'aim bin Hammad rahimahullah, man syabbahallaha bi syai'in min khalqihi faqad kafara. Barang siapa menyerupakan Allah Subhanahu wa taala bi syai'in min khalqihi, dengan sesuatu dari kalangan makhluk-makhluknya, faqad kafara, maka sungguh dia telah kufur. Karena seolah-olah dia enggak percaya dengan firman Allah, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia menyerupakan Allah dengan makhluknya. Faqad kafara, dia telah kufur dengan ayat tersebut, enggak percaya dengan ayat tersebut yang Allah menjelaskan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam zatnya maupun di dalam sifat-sifatnya. Lalu dikatakan pula wa man ankara ma wasafallahu bihi nafsahu faqad kafara. Demikian juga barang siapa mengingkari apa-apa yang Allah sifatkan dengan sifat tersebut untuk dirinya, barang siapa mengingkari apa-apa yang telah Allah mensifati dirinya dengan sifat tersebut, faqad kafara, maka dia telah kufur. Karena seolah-olah enggak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, yatullahi fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Enggak, Allah enggak punya tangan. Ya. Ini seolah-olah enggak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Menolak dan mengingkari apa yang disampaikan, apa yang dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad kafara, maka sungguh dia telah kufur, mengingkari apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falaisa fi ma wasafallahu bihi nafsahu aw wasafahu bihi rasuluhu tasbihun. Maka tidak ada di dalam apa-apa yang disifatkan oleh Allah untuk dirinya dan juga apa-apa yang disifatkan oleh Rasulullah untuk Rabbnya, tasbihun, kesamaan, penyerupaan, ya. Maka ditetapkan sifat-sifat untuk Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa menyerupakan dengan sifat-sifat makhluknya. Dan Ahlussunnah wal Jamaah ya konsisten di atas jalan seperti itu. Beda dengan orang-orang yang menyimpang dari thariqahnya Ahlussunnah wal Jamaah, yang dasar mereka itu bukan bimbingan wahyu, bukan bimbingan Al-Quran maupun As-Sunnah. Ketika mereka menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dasarnya bukan nas dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Dasarnya adalah ketika kembali kepada akal-akal, maka itu nanti akan terjadi benturan yang banyak sekali. Ketika ada sifat yang mereka sangka sesuai dengan akal, bisa diterima dengan akal, diterima. Ketika ada sifat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut mereka enggak sesuai dengan akal mereka, lalu ditolak, ya. Akan terjadi benturan seperti itu. Kenapa ini diterima, kenapa itu ditolak? Padahal sama-sama dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, ya. Sama-sama disampaikan, dijelaskan, dihabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ketika kembalinya kepada akal-akal akan terjadi ya benturan dan pertentangan seperti itu. Kadang-kadang menerima, kadang-kadang menolak. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah dasar mereka adalah pengagungan terhadap wahyu Al-Quran maupun As-Sunnah. Semua apa yang datang dalam Al-Quran maupun As-Sunnah diterima, ditetapkan dan diyakini. Itu merupakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan dengan tanpa menyerupakan, dan mereka mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa menghilangkan, mengingkari sifat-sifat yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat apa yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, semoga bisa difahami dan membuahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan hati kita ya senantiasa dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk bisa menerima kebenaran al-haq yang datang kepada kita semua. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kita memohon kepada Allah untuk memperlihatkan kepada kita semua sesuatu yang hak itu adalah sesuatu yang hak, kebenaran nampak benar di depan mata kita, nampak benar di dalam hati kita, ya, kemudian kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa mengikutinya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang batil itu ditampakkan batil di hadapan mata kita dan juga di hadapan hati kita, dan juga kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkannya. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salah dan kurangnya itu dari saya dan juga dari syaitan, semoga dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.